Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Saya melihat SBY memang berjibaku, kerja keras demi anaknya. Apakah demi negara dan bangsa? Belum tentu. Harus diuji dulu. Saya juga melihat AHY juga berjibaku, berjuang dengan keras demi ayahanda. Apakah demi negara dan bangsa? Belum tentu. Harus diuji dulu. Tapi kalau demi dinasti, ya itu sudah pastilah. Saya melihat AHY ya memang cuma modal warisan. Baik logistik ataupun prestasi yang semu. Sehingga karena cuma bermodal prestasi warisan yang juga belum pasti, malah banyakkan blundernya, AHY kadang kesulitan untuk meyakinkan orang bahwa dia belum mampu jadi pemimpin nasional. Bayangkan, meyakinkan orang bahwa dia belum mampu saja sulit. Apalagi meyakinkan bahwa dia mampu jadi wapres, apalagi presiden. Ya sering disampaikan, banyak orang yang menyayangkan karirnya AHY. Kenapa sedemikian terburu-buru pengen nyapres? Emang mau kemana kok buru-buru? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Apakah kalau udah jadi presiden itu udah pasti keren banget? Masalahnya adalah Pak Jokowi saat ini telah meletakkan standar sebagai seorang presiden Indonesia. Seolah Presiden Jokowi ini sudah membuat sebuah benchmark lah gitu ya. Sebuah pembanding bahwa setidaknya kalau mau jadi presiden Indonesia itu diawali dengan prestasi seperti Pak Jokowi dulu. Atau gaya kepemimpinannya setidaknya ya kayak Pak Jokowi lah. Menapak. Wali kota dulu, gubernur, baru presiden. Jadi untuk jadi presiden yang ke depan, nggak cukup cuma modal bapaknya pernah jadi presiden. Bahkan itu nggak penting sebenarnya. Jadi bukan Anda itu anak siapa, tapi apa yang pernah Anda kerjakan. Sehingga kok berani-beraninya yakin rakyat akan memilih Anda. Itu loh. Meyakinkan rakyat berdasarkan kinerja Anda, bukan bapak Anda, gitu maksudnya. Ya setidaknya kalau mau jadi presiden, ya pernah mengenyam prestasi sebagai eksekutif, pernah melayani rakyat, pernah berdebat dengan DPR atau DPRD, pernah menyusun anggaran, pernah mendengar degup jantung rakyat di kampung-kampung, hidup sederhana dan bukan dari kaum hedonis, punya keluarga yang dapat dijadikan contoh masyarakat yang dipimpin. Pernah merasakan menjadi rakyat kecil, pernah memperjuangkan hak-hak rakyat yang dipimpin, pernah kejeblos got. Enggak. Kalau kejeblos got itu nggak penting juga. Oh ya, apakah AHY kenal sama anaknya Pak Jokowi? Namanya Gibran Rakabuming Raka. Dia saat ini adalah wali kota Solo, Jawa Tengah. Menurut saya, mudah bagi AHY kalau mau cari figur sebagai inspirasi, mudah. Kalau memang AHY pengen jadi presiden, yaitu mulailah dengan ikuti jejak Gibran, jadi kepala daerah. Iya, saya tahu AHY pernah mencoba itu dan gagal total. Ya ini kan proses, bos. Gagal itu biasa. Artinya Anda pernah berusaha, atau tepatnya Bapak Anda telah berusaha. Masa gagal sekali nggak mau coba lagi? Gimana kalau mau terima tantangan saya? Gimana? Maju saja Pilgub Jakarta sekali lagi, Mas. Dan kalau Anda beruntung, kali ini bakal melawan Gibran. Gimana? Seru kan? Dan saya yakin, kalau AHY berani maju Pilgub DKI 2024, lalu melawan Gibran, yang misalnya juga tertarik kontestasi di Jakarta, AHY juga bakal nyungsep untuk kedua kalinya. Selamat datang di Oposisi 9 FM, episode AHY bukan tandingan Gibran. Bersama saya, Mas Suprai. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, jadi ceritanya begini, bos. Banyak pengamat yang menyayangkan pidato AHY tempo hari
yang kalau dilihat daripada mengkritik malah cenderung nyinyir tanpa fakta dan hanya membanggakan kegagalan orang tuanya. Gagal kok bangga. Lalu banyak yang menyarankan daripada mau maju pilpres dalam keadaan belum punya pengalaman apa-apa, cuma apa istilahnya, ngabisin logistik orang tuanya aja, lebih keren kalau AHY coba maju dulu di level lokal, tingkat daerah, nggak usah ketinggian callingnya, main sesuai kapasitas saja. Maka contoh yang apple to apple adalah Gibran. Sama-sama anak presiden, sama-sama anak laki-laki, sama-sama masih muda. Hanya saja memang AHY lebih berotot dan Gibran lebih berotak. Maksud saya, karena AHY pernah jadi tentara, tentu secara fisik terlihat tinggi gagah. Tapi soal kemampuan, nanti dulu. Ya istilahnya kan buah itu nggak akan jatuh jauh dari bijinya. Udah lama saya nggak ngomong biji ya. Nah, sementara perbedaan mendasar pada Gibran, kalau dibanding AHY adalah Gibran lebih sederhana. Kata-katanya juga apa adanya. Terkesan pendiam, tapi banyak kerja. Dan punya nyali juga ketegasan. Semua sifat Gibran itu, orang banyak yang tahu. Ya setelah Gibran jadi wali kota loh ya. Setelah mengabdi kepada masyarakat, melayani masyarakat. Sementara AHY kan belum punya pengalaman seperti itu. Jadi masyarakat, kalau toh mau suka ke AHY atau dukung AHY itu lebih melihat ke fisiknya, tingkat kegantengannya, dan tingkat kepercayaan dirinya. Seolah yang bekas presiden itu bukan bapaknya, tapi dia. Bagaimana bisa? AHY jauh lebih SBY daripada bapaknya. Bagaimana mungkin AHY seolah lebih ngerti tentang infrastruktur dan BLT, padahal jadi camat saja belum pernah. Oleh karena itu, nggak salah juga kalau misalnya sampai ada yang menyarankan sebaiknya AHY itu nggak perlu turun gunung ikutan nyapres. Nikmati saja dulu perjalanan sebagai kepala daerah misalnya. Nyapres itu berat. Udah biarin aja yang kuat aja. Ya pernyataan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang membandingkan kinerja Presiden Jokowi dengan SBY bapaknya sendiri ditanggapi oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Dengan santai Gibran yang dikenal rendah hati dan juga sayang dengan warga Solo itu malah menjawab begini, ora opo-opo, malah api. Tidak apa-apa katanya, malah bagus gitu. Bahkan ketika masyarakat mencoba membandingkan Gibran dengan AHY, ia mengatakan tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kenapa harus ditanggapi? Saya itu siapa? Cuma wali kota, dia kan ketua umum Partai Demokrat. Beliaulah lebih di atas saya. Beliau kan senior, itu katanya Gibran. Bahkan menurut Gibran, AHY sudah memiliki lebih banyak pengalaman dibanding dengan dirinya. Beliau lebih pengalaman di TNI katanya. Ini anak hatinya terbuat dari apa? Ini lembut sekali ya. Nah ini keberhasilan Pak Jokowi menurut saya. Apa yang disampaikan Gibran itu adalah keberhasilan Pak Jokowi dan juga Bu Iriana dalam mendidik putra-putrinya. Menjadi orang yang rendah hati, meski bisa saja di suasana yang berbeda misalnya, kalau Gibran mau, dia bisa menjadi apa saja di tanah air ini. Tapi inilah yang membedakan Gibran dan AHY. Gibran tidak pernah membangga-banggakan apa yang ayahnya kerjakan. Menurutnya ya biasa saja. Karena memang tugas presiden adalah melindungi dan mensejahterakan rakyatnya. Tapi kalau saya lihat AHY, padahal sama-sama anak presiden, tapi karakternya memang jauh berbeda. Mirip SBY lah. AHY ini lebih suka kesan glamor dan penuh dengan retorika, bahasa tubuh yang tidak natural, cenderung seperti robot, ya gerakannya teratur dan diatur. AHY juga tumbuh sebagai politisi yang cover version. Artinya AHY hanya menyediakan raganya sebagai medium penghantar kepentingan orang tuanya. Sehingga disinilah kenapa AHY tidak terlihat alami, nggak natural. Cara jalan, cara duduk, cara jongkok. Saya ngeliat dia jongkok ya. Semua diatur seolah-olah dia penuh atensi, perhatian, detail. Padahal nggak gitu-gitu juga. Bahkan saya ada foto ya, ada foto ketika AHY itu mengamati mie goreng yang sudah disumpit tinggal dilep. Ngapain gitu loh. Nah, gestur AHY adalah SBY. Hanya lebih slim dan seolah AHY ini cuma jadi apa ya, player lah.
Cuma jadi alat pemutar musik nyanyian-nyanyian ayahnya gitu. Apakah ini salah? Tentu harus dikaji dulu. Melanggar hukum tentu tidak. Ini hanya masalah norma saja. Sementara Gibran, seorang ayah dari keluarga muda di Solo, karena sudah merasa cukup dengan bisnis yang dikelola bersama adiknya, yaitu Kaisang, sekarang ini rela berjibaku melayani rakyat kecil di setiap waktu sebagai seorang kepala daerah. Menyingkir dari gemerlap istana presiden, Gibran memilih dekat dengan warganya di kota Solo, menjadi wali kota. Setiap hari keliling memastikan semua berjalan dengan baik. Masyarakat kota Solo jadi lebih tenang, lebih tentram. Sekarang jadi lebih riang juga karena sering banyak kegiatan seni di sana. Karena apa? Karena punya pemimpin yang lebih dekat dengan mereka. Nah, kalau yang seperti ini mungkin bisa saja yang seperti ini adalah warisan orang tuanya, otentik tanpa dibuat-buat. Dan yang penting diingat adalah Gibran juga tidak ingin membanggakan kinerja Presiden Jokowi yang merupakan ayahnya sendiri. Seperti biasa, Gibran pasti bilang begini, kalau saya lebih suka percaya diri sendiri. Mengenai kinerja Presiden Jokowi, tanya saja sama warga yang menilainya seperti apa. Itu kata Gibran kemarin. Ya, sebelumnya dalam Rapimnas Partai Demokrat, AHY memang menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi hanya sebatas gunting pita dalam proyek infrastruktur karena infrastruktur tersebut merupakan warisan dari pembangunan sejak pemerintahan SBY. Ya, jelas ini banyak yang menyayangkan ya. Kalau mau maju Pilpres ya silakan tarung secara sehat. Ngapain ngumbar hoax soal pembangunan zaman SBY dan dibandingkan dengan zaman sekarang. Ya saya sih nggak heran kalau AHY ya memang bisanya memutar kaset lama tentang kebanggaan anak kepada bapaknya. Itu sih sah-sah saja ya. Memang seperti itu harusnya seorang anak ya bangga kepada bapaknya. Tapi kalau konteksnya sebagai orang yang niat banget mau ikut pemilu, apalagi pemilu presiden, ya nggak cukup kalau cuma cerita keberhasilan bapaknya yang masih diperdebatkan itu. Lalu diproyeksikan menjadi seolah-olah prestasi pribadi. Ini mau ikutan Pilpres atau mau bikin grup band? Kok keroyokan dengan keluarga? Emang ini kos bersaudara? Ya, Gibran dan AHY adalah dua contoh kaderisasi anak muda kelas atas. Sama-sama anak presiden, meski beda treatment. Gibran muncul sebagai pemimpin muda yang mandiri, tidak mau direcokin oleh siapapun kecuali oleh warganya sendiri. Bahkan istrinya, yaitu Mbak Selvi, tidak terlihat ikutan nyinyir di sosial media, membela suaminya mati-matian. Menurutnya apa yang dilakukan oleh sang suami adalah sebuah produk yang akan dipertanggungjawabkan suaminya. Ini berbeda jauh dengan AHY. Bukan hanya terlihat kurang matang, masih perlu bimbingan dan juga penyuluhan. Kayak anak SMA ya, bimbingan dan penyuluhan. Ya, AHY terlihat masih mentah lah. Masih lebih suka keteraturan yang membosankan. Masih seperti prajurit yang siap gerak mengikuti arahan komandan besarnya. Apalagi ketika Anissa Pohan juga ikutan nyinyirin pemerintah. Ini malah jadi menakutkan. Menjadi menakutkan orang kalau misalnya sampai menjadi AHY ini jadi pemimpin. Apakah komandan tertinggi akan bergeser dari ayahanda ke istri? Ya demikian Oposisi 69 FM hari ini. Bang Erwin makan sekoteng. Bukan di kursi, malah duduk di meja. Cari pemimpin bukan asal ganteng, tapi juga harus yang bisa dan mau kerja. Salam bletak. Tarik Bambang. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24/5 TV. Makasih.